Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, balik lagi di channel Awaza Official, tentunya channelnya cerita misteri. Teman-teman, sudah banyak cerita yang masuk dan kali ini saya akan ceritakan salah satu cerita misteri datang dari Mas Fahmi yang berasal dari Surabaya. Sebelum cerita ini kita mulai, alangkah baiknya teman-teman selalu dukung channel Awaza Official biar selalu berkembang dan tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita mulai cerita kali ini datang dari Mas Fahmi. Mas Fahmi ini adalah salah seorang pekerja kantoran di daerah Surabaya di sana. Nah, dia menceritakan waktu dia ngekos di salah satu kos-kosan yang berada di Surabaya, teman-teman. Jadi kos-kosannya Mas Fahmi ini tidak jauh dari salah satu pusat pembelanjaan terbesar di kota Surabaya. Di sana ada kos tingkat, jadi kosnya itu dua lantai. Nah, jarak antara kos-kosan sama tempat kerjanya Mas Fahmi ini mungkin kira-kira cuma 5 menit, teman-teman. Jadi biasanya Mas Fahmi ini dia berjalan kaki dari kos-kosan sampai tempat kerja dia. Waktu itu Mas Fahmi setelah lulus dari kuliah, dia mencari pekerjaan. Kebetulan dia mendapatkan kerja di salah satu mall terbesar di Surabaya. Kemudian dia mengekos di daerah sekitaran sana, teman-teman. Nah, di salah satu kos tersebut ini Mas Fahmi nampak heran, teman-teman. Karena apa? Di situ biasanya kan kalau kos-kosan di daerah yang pusat seperti itu dia kan mahal, teman-teman. Ini dia herannya nih, kosnya murah sekali, teman-teman. Biasanya kalau daerah sana sekitar 1 juta, ini dia cuma 400.000, teman-teman. Dan di sana itu kosnya juga 2 lantai. Yang satu lantai biasanya untuk cowok-cowok, yang lantai kedua dia ada yang cewek. Pokoknya di sana ada kos campur lah, teman-teman, ya, antara cowok dan cewek. Nah, yang aneh dari kos ini, dari awal Mas Fahmi ngekos di sana, di hari pertama Mas Fahmi ini menceritakan dia ini kebetulan dapat kamar paling belakang, teman-teman. Dia dapat kamar paling belakang yang sampingnya itu kamar mandi, terus ada lantai, ada tangga yang menuju lantai atas. Di pas pojokan seperti itu. Terus di kamarnya itu dia ada jendela yang menuju keluar, yang menuju jalan setapak yang menghubungkan antara jalan raya sama kos-kosan tersebut. Nah, setelah kerja jam 5 sore dia pulang, kemudian dia mandi, terus cari makan, balik lagi sampai jam 9 malam dia tertidur, teman-teman. Mas Fahmi ini mulai tidur. Di saat dia tertidur, kalau orang Jawa bilang itu kayak apa ya, teman-teman, ya, kadang kayak tidur, kayak enggak, kayak tindian seperti itu, teman-teman. Di kos ini tuh dia merasa hawanya bener-bener hawa yang kayak angkat, teman-teman, ya. Karena di kanan kirinya di situ kan merupakan lahan kosong yang kanan kirinya ada pohon-pohon bambu, teman-teman. Nah, kebetulan kamar Mas Fahmi ini di paling belakang, terus jendelanya ini menghadap ke arah bambu tersebut, teman-teman. Nah, singkat cerita, ketika Mas Fahmi mau tidur itu dia merasa kayak tindian, teman-teman. Kayak tindian itu setengah sadar setengah enggak, kayak mau tidur kayak enggak, seperti itu, teman-teman. Nah, ini dia merasa kanan kirinya Mas Fahmi ini dia kayak dihimpit, teman-teman, kayak dihimpit 2 orang. Ya, kayak dihimpit 2 orang. Dia merasa sesak, nggak bisa napas, teman-teman, ya. Dia merasa sesak, nggak bisa napas, dan karena dia merasa nggak bisa napas, dia toleh kanan kiri. Ternyata yang menghimpitnya itu adalah 2 orang, maksudnya 2 pocong, teman-teman. Dia lihat kanan dan kiri itu ada 2 pocong yang menghimpitnya, dan 2 pocong ini beranjak naik ke atas pelan-pelan, teman-teman. Dia beranjak naik ke atas, sesampai di plafon itu pocongnya ini menghadap ke arah Mas Fahmi yang lagi tidur tadi, teman-teman.
Mas Fahmi sangat terkejut karena apa? Muka dari pocongnya ini dia benar-benar hancur, terus matanya ini hampir copot, dan darah sempat menetes ke bajunya Mas Fahmi yang ada di bawah, teman-teman. Nah, tanpa disadari Mas ini bener atau enggak, Mas Fahmi ini seperti tubuhnya ini seperti melayang 5 cm dari kasurnya, teman-teman. Seperti melayang. Dia merasa ini saya melayang apa enggak ya? Tapi begitu dia bangun, dia seperti jatuh, teman-teman. Dia seperti jatuh dari ketinggian 5 cm tadi, teman-teman. Setelah itu dia bangun, kemudian dia berdoa yang dia bisa, istighfar, baca ayat-ayat seperti itu, teman-teman. Terus dia keluar sebentar, ambil rokok, terus melongok ke kanan ke kiri. Apakah benda tadi itu pocong seperti itu, teman-teman? Karena dia ngantuk, akhirnya ini Mas Fahmi tidur, teman-teman. Di hari pertama dia ngekos di situ, dia sudah mulai agak aneh karena itu tadi, teman-teman. Pertama dia diimpit oleh pocong. Nah, di hari berikutnya selang seminggu setelah kejadian itu, teman-teman ya, ternyata di atas itu ada pendatang atau anak yang ngekos baru, cewek. Dia kedapatan kosannya tepat di atas kosannya Mas Fahmi ini, jadi yang lantai 2. Nah, saat pertama kali si mbaknya ini ngekos di atas, teman-teman ya, ini juga terjadi seperti itu, teman-teman. Mbaknya ini tiba-tiba saja teriak-teriak histeris dan menangis, teman-teman. Mas Fahmi yang ada di bawah itu, dia hanya naik ke atas, kemudian dia melihat apa yang terjadi. Ternyata mbaknya ini kesurupan, teman-teman. Kesurupan, nangis sendiri dan teriak-teriak. Sama penghuni kosnya berinisiatif untuk memanggil orang pintar, teman-teman. Nah, akhirnya dari warga sekitar di situ panggillah seorang ustadz, terus datanglah ke kos tersebut. Nah, si mbaknya ini kemudian kasih minum, kemudian dia sadar, terus dia bicara sama teman-teman kosnya bahwa di sini tuh ada perempuan yang ngajakin saya ini main kayak gitu, teman-teman. Ngajakin main, terus dia cerita, si mbaknya tadi cerita, emang kosan ini angker karena Mas Fahmi ini dekat dengan tempat kerjanya. Dia coba untuk biar betah di situ, lama-lama kos di situ, teman-teman. Kepada dia harus sudah bayar di awal, mau pindah, sebenarnya dia mau pindah, cuman karena sudah bayar tadi itu, dia coba untuk membetah-betahkan untuk kos di situ, teman-teman. Nah, selang beberapa minggu lagi, teman-teman ya, Mas Fahmi waktu malam itu dia mendengar ada sesosok perempuan berambut panjang yang lewat di pintu kamarnya, teman-teman. Waktu itu masih sekitar pukul 12 malam ya, teman-teman. Oh jangan, Mas Fahmi sempat lupa menceritakan bahwa pemilik kos ini sebenarnya tinggalnya tidak jauh dari kos itu, teman-teman ya, mungkin sekitar 500 meter dari kos tersebut. Nah, anehnya pemilik kos ini setiap Kamis malam Jumat dia selalu menyembelih ayam cemani, teman-teman. Jadi ayam yang warna hitam, yang mukanya hitam, semuanya hitam, dia sembelih tepat di pojokan di bawah tangga naik turunnya kosannya Mas Fahmi ini, teman-teman. Tepat di situ. Nah, ini berhubungan dengan yang tadi Mas Fahmi ceritakan. Jadi waktu Mas Fahmi malam-malam itu dia melihat sesosok perempuan rambut panjang yang melintas di depannya, dan perempuan ini dia memakai baju putih. Setelah melintas itu, Mas Fahmi, wah mungkin tetangga kos yang di atas itu. Nah, Mas Fahmi ini kemudian dia lapar, dia mau buat buat makan lah, buat di belakang kan itu. Setelah tangga itu kan dia ada dapur, teman-teman, yang paling belakang. Nah, ini Mas Fahmi buat makan ke belakang.
begitu mau nyampe di belakang dia sangat terkejut teman-teman. Karena apa? Di pojokan yang biasanya bapaknya menyembeli ayam cemani itu ada sesosok perempuan yang duduk. Dia menghadap ke arah belakang. Nah, Mas Fahmi ini karena penasaran, dia lurus dan menengok ke arah perempuan yang tadi teman-teman. Ternyata perempuan itu dia kayak memakan sesuatu teman-teman. Dan alangkah terkejutnya Mas Fahmi ini karena yang dimakan perempuan itu adalah darah dari ayam cemani yang sudah mulai mengering teman-teman. Jadi di situ kan habis menyembelih kan pasti ada bekas darahnya, terus ada sisa-sisa dari sayap-sayap ayam cemani tersebut. Itu dia, perempuan ini menjilati darah yang ada di sayap ayam cemani itu. Alangkah terkejutnya Mas Fahmi ini. Kemudian perempuan ini menoleh ke arah Mas Fahmi ini. Dia menoleh ke arah Mas Fahmi sambil tersenyum. Akhirnya Mas Fahmi lari ke dalam kamar sambil teriak-teriak. Terus datanglah para tetangga kos yang lain menuju ke kosannya Mas Fahmi ini. Ada apa Mas? Di belakang ada perempuan, sosok perempuan berambut panjang, baju putih. Seperti itu Mas Fahmi menceritakan apa yang tadi dia lihat teman-teman. Terus ini semuanya anak-anak semuanya di situ. Akhirnya dia ke belakang semua. Dia melihat di sana sudah tidak ada lagi perempuan yang tadi duduk di situ teman-teman. Itu baru 3 minggu Mas Fahmi ngekos di situ, sudah banyak sekali cerita-cerita angker atau hal-hal angker yang dialami dengan Mas Fahmi. Suatu ketika Mas Fahmi ini pulang malam-malam teman-teman, karena dia lembur, akhirnya dia pulang malam. Jamnya menunjukkan pukul setengah 11 malam. Dia jalan menuju kosnya. Nah, di samping atau di depannya Mas Fahmi itu kan ada kos temennya Mas Fahmi yang lagi dibuka kamarnya teman-teman. Selintas sebelum dia masuk kamar ini, Mas Fahmi sebelum masuk kamar kan dia melewati kosannya yang temennya itu. Dia melihat temennya ini tidur temennya ini tidur, tapi di sampingnya itu ada orang, ada cewek berambut panjang duduk membelakangi temannya itu teman. Mas Fahmi terkejut karena apa? Ini temanku ini kayaknya nggak punya teman cewek, kok ada cewek di situ. Mas Fahmi ini sampai terheran, siapa ya itu ya? Akhirnya sudahlah, mungkin itu temannya itu. Akhirnya dia masuk ke kamar dan tidur. Keesokan paginya dia bangun, dia tanya kepada temannya, namanya Aan. Mas Aan, tadi malam ini ada temen ceweknya ya di situ? Loh, nggak ada Mas, aku nggak ada temen cewek di sini. Terus dia menceritakan, tadi saya lihat Mas Aan ya, di dalam kamarnya Mas Aan itu ada cewek yang nungguin Mas Aan. Dia menghadap ke arah tembok sana Mas Aan. Karena diceritain sama Mas Fahmi ini, Mas Aan ini pun dia takut. Ternyata di sini teman-teman. Jadi dia berinisiatif sama teman-temannya di situ. Akhirnya mereka tidur satu kamar di kamarnya Mas Fahmi, teman-teman. Ngumpul di situ, terus nongkrong sampai setengah 12 malam. Nah, sebelum mereka tidur, mereka terkejut teman-teman. Yang tadi yang di jendelanya Mas Fahmi itu kan mengarah ke pohon-pohon bambu yang ada di luar teman-teman. Pohon-pohon bambu yang di luar itu dia karena nggak ada angin, nggak ada hujan, itu bunyi teman-teman. Bunyi kresek, bunyi kayak tertiup angin teman-teman. Nah, Fahmi kan satu sama Aan ini kan satu kamar, karena Mas Aan yang tadi itu dia takut, akhirnya tidur di kamarnya Mas Fahmi ini. Mereka berdua melihat ke arah jendela, di situ melihat pohon bambu yang gerak-gerak. Setelah diperhatikan, ternyata di atas pohon bambu itu
ada kayak seekor monyet teman-teman, seekor monyet berwarna hitam itu naik di pohon bambunya dan menggerak-gerakkan pohon bambunya itu sehingga bunyi. Mereka berdua melihat, dan semakin lama monyet ini dia semakin besar teman-teman, dia semakin besar, semakin besar, semakin besar dan tinggi sekali. Kemudian muncullah wujud aslinya, dia seperti genderuwo teman-teman. Jadi mukanya itu dia matanya merah, terus giginya bertaring. Mereka berdua, Fahmi sama Aan ini tadi, akhirnya menutup jendela teman-teman. Jendelanya ditutup cepet-cepetan, ditutup, kordenya ditutup. Mereka berdua akhirnya sembunyi di apa di selimut teman-teman, sembunyi di selimut. Mereka nggak bisa tidur. Waduh, ada genderuwo ternyata di sini. Mereka berdua sampai pagi itu mereka nggak bisa tidur. Akhirnya jam subuh itu baru mereka bisa tidur teman-teman. Setelah itu, setelah mereka bangun, mereka pun ngobrol-ngobrol, gimana ya ini kos-kosan ini mereka sudah tempatin hampir 1 bulan. Besoknya ini kan mulai bayar lagi teman-teman, kan sudah mau 1 bulan, besoknya harus bayar kos lagi yang 400.000 itu. Akhirnya mereka berinisiatif untuk pindah dari kos tersebut teman-teman. Akhirnya Fahmi sama Aan ini pamitan sama ibu kos. Dia ketok-ketok ke rumahnya ibu kos, dia bilang, "Bu, kita mau pamit Bu, kita mau pindah kos." "Kenapa Mas?" Sama ibu kosnya. "Enggak apa-apa." Karena basa-basi takut ibu kosnya nanti tersinggung kalau dia mengatakan ini angker. Akhirnya dia bilang, "Enggak apa-apa Bu, kita mau pindah kos aja," seperti itu. Akhirnya singkat cerita Mas Fahmi sama Mas Aan ini dia pindah kos teman-teman. Nah, sampai di kos yang baru ini mereka kemudian kosnya emang bener-bener bagus teman-temannya, karena mungkin ya lebih mahal dan fasilitas lengkap. Hanya mereka kerasan di kos yang baru sampai saat sekarang ini teman-teman. Teman-teman, itu tadi cerita yang sudah disampaikan kepada kita dari Mas Fahmi. Semoga bermanfaat, ada manfaatnya buat kita semua. Kita ambil kedepannya aja. Itu aja, jangan lupa dukung terus channel Awaja Official biar semakin berkembang dan memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.